Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita pada bab berikutnya, bab ke-29, babu qadha'i hawaijil muslimin. Bab menunaikan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, ya. Menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat dan dalil-dalil. Di antara ayat yang beliau bawa firman Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebajikan, semoga kalian beruntung, ya. Ayat selengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan, semoga kalian beruntung. Di sini Allah merintahkan seorang untuk berbuat kebajikan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau menafsirkan yaitu berbuat kebajikan kepada orang lain, ya, karena sebelumnya Allah sudah mengatakan irka'u wasjudu wa'budu, ya. Rukuklah, sujudlah, ibadahlah. Kemudian Allah lanjut waf'alul khair, lakukanlah kebajikan. Berarti kebajikan tersebut terkait dengan orang lain. Sebelumnya kebaikan terkait dengan diri sendiri, sujud, rukuk, ibadah. Waf'alul khair yaitu lakukan kebajikan terkait dengan orang lain, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Dan kebajikan apa saja silakan dilakukan. Ibnu Abbas mengatakan waf'alul khair, beliau menafsirkan dengan silaturrahim, ya, wa makarimil akhlak. Silaturrahim dan makarimil al-akhlak. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung, likai tas'adu wa tafuzu bil jannah, agar kalian bahagia dan kalian masuk surga. Demikian tafsiran para salaf. Al-khair di sini mencakup segala bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan bagi orang lain, maka itu hendaknya kita lakukan. Dan itu manfaatnya kembali kepada kita. Ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Oleh karenanya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, sumber kebahagiaan atau pondasi kebahagiaan kembali kepada dua perkara. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Kalau Anda ingin bahagia, kumpulkan dua perkara ini, Anda akan bahagia. Pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Al-jaza' min jinsil amal, balas dengan perbuatan. Anda membuat orang bahagia, niscaya Anda juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah orang yang paling semangat memberi kebaikan kepada manusia. Karena kita dapati, ya, sebagian orang senang berbuat kebaikan. Ya, meskipun di situ dia ada yang dia korbankan, entah waktunya, entah hartanya, ya, entah tenaganya, ya, dia korban, tapi dia kecanduan. Dia kecanduan. Kenapa? Ada kebahagiaan yang dia rasakan. Ada kebahagiaan yang dirasakan. Kebahagiaan itu mungkin tidak bisa diungkapkan, tapi Allah kasih kebahagiaan pada dirinya, sehingga dia semangat berbuat kebaikan kepada orang lain, ya. Namun tadi semua harus dikerjakan dengan ikhlas. Jadi waf'alul khair, lakukan kebajikan apapun. Selama itu baik, lakukan. Terutama terkait dengan kebutuhan orang lain. Terutama terkait dengan kebutuhan orang lain. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dua hadis. Hadis pertama, wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak boleh menzalimi saudaranya tersebut. Wala yuslimuhu, dan juga tidak menyerahkan saudaranya kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi, siapa yang memenuhi
keperluan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah selalu memenuhi kebutuhannya juga. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melonggarkan penderitaan seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan ringankan penderitaan yang akan dia hadapi pada hari kiamat kelak. Wa man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya. Di sini konsekuensi dari memenuhi kebutuhan saudara adalah konsekuensi dari persaudaraan sama muslim. Kalau Anda muslim, dia muslim, Anda mampu untuk membantu, kenapa tidak bantu? Apapun hajatnya, kebutuhannya, apalagi hajatnya sampai pada tingkat darurat. Bahkan para ulama mengatakan kalau saudara kita dalam kondisi darurat dan kita mampu, maka wajib, bukan sunnah lagi, wajib bagi kita untuk membantunya. Misalnya, Syekh Utsaimin rahimahullah memberi contoh, misalnya ada seorang, dia sangat lapar, kalau dia tidak makan, dia bisa meninggal dunia. Sementara kita ada makanan, dia boleh ngerebut makanan dari tangan kita, boleh. Kenapa? Karena wajib bagi kita untuk membantu dia karena kondisinya darurat. Jadi terkait dengan hidup dan matinya, kondisinya darurat. Kebutuhan yang kedua, yang tidak darurat, maka disunahkan bagi kita untuk membantu saudara kita. Yang tidak darurat, ya kebutuhan, ada keperluan, kita temani dia kemana, dia ada keperluan apa, kita bantu selama kita bisa lakukan. Ya. Karena itu adalah perbuatan kebajikan. Dan Allah akan balas hal tersebut, ya. Makanya Allah mengatakan man kana fi hajati akhihi, siapa yang sedang membantu saudaranya, kana Allah fi hajati, maka Allah akan membantu keperluannya. Suatu saat dia akan dalam kondisi yang sulit dan yang membantunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan siapa yang meringankan beban penderitaan seorang muslim, maka Allah dengan peringanan tersebut Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat kelak, dan siapa menutup aib seorang muslim Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat kelak. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melapangkan penderitaan seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan melapangkan juga atau meringankan penderitaan yang akan dihadapi pada hari kiamat kelak. Di sini naffasa berasal dari tanfis, seperti seorang yang tadi nafasnya susah kemudian menjadi lega. Sehingga para ulama menjelaskan ketika seorang membantu saudaranya tidak harus penderitaan saudaranya tersebut hilang, tidak harus. Dia meringankan penderitaan saudaranya saja itu sudah mendatangkan pahala yang besar, apalagi sampai menghilangkan. Cukup meringankan karena nafas tadinya sulit bernapas kemudian bisa agak lega, meskipun masih ada sesak. Tapi kalau dia bantu saudaranya menghadapi penderitaan dengan meringankan, maka itu sudah dapat pahala yang besar. Jadi tidak harus penderitaan tersebut hilang. Kita mungkin misalnya ada seorang sakit, kita nggak bisa bantu dia secara totalitas karena kita nggak punya uang. Kita bantu sekedarnya, sebisanya, yang paling tidak dia merasa lega, meskipun penderitaannya tidak hilang. Tapi leganya dia itu akan memberi kelegaan bagi kita pada hari kiamat kelak. Dan di sini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan siapa yang menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya di dunia juga. Tidak, tapi Nabi langsung loncat ke penderitaan akhirat. Siapa yang menghilangkan atau meringankan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat kelak. Kenapa? Karena penderitaan dunia insya Allah orang bisa hadapi. Meskipun berat, meskipun sulit akan terlewatkan, ya. Ya, langit tidak selalu hujan, pasti ada panas, ya. Angin tidak terus berhembus, suatu saat angin tersebut akan berhenti, ya. Ya, udara tidak selalu panas, akan ada segar, ya. Dan demikian, ya, musibah ya mungkin menyedihkan, pilu, tapi akan lewat. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan bisa hilang. Tapi penderitaan akhirat, penderitaannya di padang mahsyar 50.000 tahun. Sehingga sulit orang untuk menghadapi penderitaan ahwal, kondisi-kondisi genting pada hari kiamat kelak.
Makanya Nabi tidak menjanjikan ganjaran mengurangi penderitaan orang lain dengan ganjaran di dunia. Langsung Nabi loncat ganjaran di akhirat. Karena penderitaan dunia bisa kita hadapi. Yang sulit adalah penderitaan di akhirat. Maka seorang ingat akan hal ini. Siapa yang mengurangi penderitaan saudaranya di dunia, penderitaannya akan dikurangi di mana? Di akhirat. Saat itu kita butuh. Dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia masih ada orang yang bisa tolong, kita masih bisa usaha, kita masih bisa bergerak. Tapi kalau di sana nggak bisa apa-apa. Oleh karena ini ganjaran yang sangat besar untuk menghilangkan penderitaan saudara kita ya. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, "Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, ya dia tidak bisa bayar utang misalnya, dia kasih kelonggaran, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan beri kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wallahu wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. "Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Qur'an. "Wa yatadarasunahu bainahum." Kemudian mereka pelajari Al-Qur'an tersebut di antara mereka. "Illa nazalat alaihimus sakinah." Kecuali akan turun ketenangan bagi mereka. "Wa ghasyiyatuhumur rahmah." Dan rahmat akan meliputi mereka, rahmat Allah. "Wa haffathumul malaikah." Malaikat juga akan meliputi mereka. "Wa dzakarahumullahu fi man indah." Dan Allah akan memuji mereka di sisi para malaikat. "Wa man batta'a bihi amaluhu." Siapa yang lambat amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, maka tidak ada manfaat nasabnya yang tinggi. Rawahu Muslim. Tadi sudah kita jelaskan tentang keutamaan orang yang meringankan penderitaan saudaranya, Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat. Berikutnya, wa man yassara ala mu'sir. Mu'sir ini apa? Orang yang berhutang sama kita dan dia tidak bisa bayar. Kata para ulama, hukumnya wajib kalau ada orang punya hutang sama kita, kita sudah berbuat baik sama dia dengan memberi hutang kepada dia, kita dapat pahala ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salafu yajri majra syatri sadaqah." Memberi hutang pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau antum pinjamin orang 100.000 seperti antum bersedekah 50 ribu. Ketika jatuh tempo kemudian kita tagih, ternyata dia dalam kondisi sulit, kita tahu dia sulit ya. Bukan sok sulit ya. Dia memang sulit. Maka wajib bagi kita untuk memberi kelonggaran bagi dia sampai dia bisa membayar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Jika seorang yang berhutang tersebut dalam kondisi sulit, fanadhiratun ila maisarah, maka wajib untuk ditunda sampai dia dalam kondisi lapang. Para ulama mengatakan hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Kita nagih orang, kemudian dia tidak mampu, beda kalau dia mampu. Buktinya dia mampu, dia punya aset. Dia punya aset. Dia punya sertifikat tanah banyak. Dia punya mobil banyak ya. Kemarin baru traktir teman. Dia masukkan ke statusnya. Sementara utangnya sama kita belum bayar ya. Dan saya baru dibilang sama teman kemarin gitu. "Gimana Ustaz? Susah Ustaz. Saya nagih dia nggak bayar-bayar, tapi statusnya makan di sana, makan di sini, neraktir teman, Masya Allah. Sampai ada yang datang sama saya, bahkan saya juga ditraktir sama dia." Ini gimana traktir orang tidak dibayar-bayar ya. Jadi kalau dia punya uang ya kita tagih, nggak ada masalah, itu hak kita. Kalau perlu, kalau memang dia ngeyel bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menjual paksa barangnya kalau memang dia ternyata punya aset. Yang kita bicarakan adalah orang yang tidak mampu. Benar-benar tidak mampu, dia nggak punya apa-apa. Mungkin dia punya kendaraan yang dia gunakan untuk wajib, yaitu kebutuhan primernya. Ya dia punya tempat tinggal, kebutuhan primernya ya. Kita tahu dia tidak mampu, wajib bagi kita untuk memberi ditunda, penundaan, wajib. Karena Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Siapa yang tidak mampu, kesulitan, maka wajib untuk ditunda. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini,
Dia memperingatkan sebagian orang yang berbuat zalim. Kenapa? Ada orang punya utang sama dia dan dia tahu orang ini tidak mampu. Benar-benar tidak mampu, pailit, benar-benar tidak ada hartanya. Kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditanggap, untuk ini. Padahal dia tahu orang ini memang tidak mampu. Ya. Hukumnya tidak boleh kita kemudian menekan dia, memaksa dia. Ya. Lain halnya kalau dia punya aset. Ya sudah, kita memberi tundaan, kita dapat pahala. Pahala masih mengalir, dia masih punya utang, kita kasih penundaan dapat pahala. Nabi SAW bersabda, "Man anzara mu'siran au wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhillihi." Siapa yang memberi penundaan kepada orang yang berhutang kepadanya dalam kondisi sulit, dia kasih penundaan, atau dia menjatuhkan sebagian hutangnya, misalnya hutang 100.000, ya udah bayar 50.000 aja, maka Allah akan menaungi dia pada hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pahalanya besar, ya. Terhadap orang yang punya hutang sama kita, ya. Wa in kana dzu isratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kita bisa melakukan dua hal. Pertama, kita kasih penundaan. Silakan nanti kalau kamu punya kemampuan kamu bayar, ya. Penting kamu serius. Yang kedua, yang lebih baik, wa anta saddaqu, kita sedekahkan. Kalau bahasa kita ikhlaskan. Nah, kita mengikhlaskan ini tidak syarat harus seluruhnya. Kita bilang ya udah, kamu bayar 70% aja, 30%-nya saya ikhlaskan. Ini orang yang melakukan demikian, maka dia akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa bahagia ketika seorang punya hutang, ini sudah berusaha, kita orang ini dia berusaha, tahu-tahu kemudian dikatakan pada dia, enggak usah bayar, saya maafkan, ya. Itu kebahagiaan tersendiri bagi orang tersebut. Makanya orang yang melakukan ini, memberi penundaan atau kemudian dia mengikhlaskan sebagiannya, maka dia akan dapat pahala besar, di antaranya akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sebaliknya tentunya orang yang berhutang juga harus punya adab, ya. Kalau dia mampu untuk membayar tapi dia tunda-tunda, maka dia senantiasa dalam perbuatan zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matalul ghani zulmun." Orang yang mampu untuk bayar hutang tapi dia tunda-tunda, dia telah berbuat zalim. Karena orang yang berhutang terkadang untuk membayar hutang dia terasa berat. Kenapa? Karena nafsunya untuk membeli barang baru, sehingga dia tidak merasa utang dia itu suatu yang besar. Padahal kita tahu Nabi SAW pernah tidak mau sholat kepada orang yang belum bayar hutang. Dan kita sudah bahas tentang ini secara khusus, tentang bahayanya orang yang tidak mau bayar hutang. Paling tidak, argo kezalimannya berjalan terus. Dia mampu bayar, tidak mau bayar. Selama dia tidak bayar, argo kezaliman dosa jalan terus. Dan tidak mengapa bagi orang yang tahu orang ini mampu untuk dia desak. Kamu punya aset, kamu bisa jual, kamu bisa ini, kamu bisa hidup dengan lebih hemat misalnya. Ini kamu sudah punya hutang, hidup mewah-mewah, kemudian tidak nyicil, ini tentu adalah merupakan kesalahan besar. Jadi perlu adab di antara keduanya, adab bagi orang yang memberi hutangan, dan yang lebih tentu dituntut lagi adab bagi orang yang berhutang. Baik, selanjutnya kata Nabi SAW, "Man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah." Sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba jika seorang hamba menolong saudaranya. Ada satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, riwayat Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am limanafi'il ibad." Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah khususkan mereka dengan memberikan anugerah kepada mereka, yang anugerah ini untuk manfaat bagi hamba-hamba yang lain. Yuqirruhum fiha ma badzaluha. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat mereka, ya, menjadikan pahala bagi mereka apa yang mereka keluarkan untuk orang lain. Dan harta tersebut dipertahankan oleh Allah terus. Allah kasih nikmat yang terus berjalan. Yuqirruhum fiha, yaitu Allah biarkan nikmat tersebut bertahan kepada mereka
ya, ma badzaluha, selama mereka terus membantu orang lain. Fa idza mana'uha, kalau hamba-hamba ini suatu hari tidak lagi memberi bantuan kepada orang lain, naza'aha minhum, maka Allah cabut nikmat tersebut dari mereka. Fahawwalaha ila ghairihim, kemudian Allah pindahkan kepada orang lain. Jadi maksud dari hadis ini itu Nabi SAW menjelaskan, Allah memiliki sebagian hamba yang Allah memang khusus kasih nikmat, anugerah kepada mereka. Selama mereka membantu orang lain, anugerah terus jalan terus. Karena memang Allah khususkan mereka, dikasih anugerah. Selama mereka membantu saudaranya, anugerah jalan terus. Rizki Allah berikan terus. Fa idza mana'uha, kalau mereka suatu hari tidak lagi membantu saudaranya dengan cara Allah, maka harta tersebut Allah akan tahan, Allah pindahkan kepada orang lain yang mau menjalankan aturan Allah. Kasih orang dia pun dapat, kasih orang dia pun dapat. Makanya ini sering saya sampaikan, saya ke Madinah, saya bertemu dengan guru saya, dia cerita bahwasanya ada seorang yang sering diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diberi anugerah dia langsung kasih kepada orang lain. Sampai ada yang bilang sama dia, "Kamu ini dapat harta kasih orang, dapat harta kasih orang." Maka dia menjawab, "Saya punya kebiasaan sama orang lain dan Allah juga punya kebiasaan sama saya. Kebiasaan saya suka bantu orang lain, maka kebiasaan Allah terhadap saya suka memberi harta kepada saya. Saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah dengan saya, dengan merubah kebiasaan saya dengan orang lain." Jadi ini butuh keimanan. Allah bisa saja langsung memberi rizki kepada orang lain tersebut. Tapi kalau Allah langsung beri rizki kepada orang lain tersebut, maka kita tidak dapat pahala. Tapi kalau harta tersebut mampir sama kita, kemudian kita kasih orang, kita dapat pahala enggak? Dapat pahala. Kalau kita enggak mau ini, Allah mungkin kasih langsung atau lewat orang lain yang mau numpang lewat, maka dia juga dapat pahala. Ini butuh apa? Butuh keimanan. Makanya di antara cara untuk mempertahankan harta anugerah yang Allah berikan pada kita, berikan sama orang. Kalau Anda selama ini punya kebiasaan bantu orang lain, ya tentunya niat kita karena Allah, tapi tidak jadi masalah ya. Di antara niat duniawi agar menjaga harta kita, Anda punya kebiasaan kasih orang, kebiasaan bantu orang, pertahankan kebiasaan tersebut. Dan selama ini harta nyaman, alhamdulillah, berarti itu di antara sebab Allah mempertahankan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Kalau Anda rubah cara, mulai pelit sana, pelit sama sini, pelit sama situ, nanti akan berubah pula. Ya paling tidak kurang berkah harta yang kita dapatkan. Nah, Nabi mengatakan, "Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. Jadi kalau antum punya kerabat, punya saudara, bantu ya. Bisa jadi Allah kasih rezeki untuk kerabat antum lewat antum. Kalau antum berhenti, nanti berhenti juga ya. Lanjutkan saja, kebiasaan lanjutkan. Kita hidup ya memang untuk beramal soleh. Ya. Baik. Kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kita tahu bahwasanya banyak ibadah yang butuh jalan. Ke masjid butuh jalan, ya. Berbakti kepada orang tua, silaturahmi butuh jalan, maksudnya butuh perjalanan. Entah naik kendaraan, entah jalan kaki, entah naik tunggangan kalau zaman dahulu. Kita umroh juga butuh perjalanan ya. Apalagi haji. Jadi banyak ibadah, jihad, banyak ibadah yang membutuhkan perjalanan. Tetapi Nabi SAW khususkan dalam hadis ini perjalanan menuntut ilmu, tidak ada perjalanan yang lain. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. Nabi tidak mengatakan untuk berbakti sama orang tua, untuk berjihad, untuk umroh, untuk haji, untuk sholat berjamaah. Tidak. Untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. Tidak. Nabi mengatakan siapa yang menuntut ilmu siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kata para ulama, cara termudah untuk masuk surga adalah nuntut ilmu. Cara termudah untuk masuk surga adalah nuntut apa? Ilmu. Karena dengan kita nuntut ilmu, kita tahu banyak pintu-pintu kebaikan. Dan kita mengerti banyak pintu-pintu keburukan untuk kita jauhi. Kita pun tahu pintu kebaikan, kita akan tahu prioritas mana yang lebih utama, mana yang kurang, sehingga kita bisa memanage umur kita yang terbatas dan memanage harta kita yang terbatas. Karena kita ngerti prioritas. Ya. Itu semua tidak mungkin diraih kecuali dengan apa? Dengan ilmu.
Oleh karenanya dalil tentang agungnya ilmu sangat banyak. Makanya saya ingin sampaikan sama diri saya pribadi juga pada antum sekalian, nuntut ilmu itu ibadah ya. Sebagaimana antum baca Quran ibadah, sebagaimana antum silaturahmi ibadah, nuntut ilmu, duduk mendengarkan dengan niat untuk diamalkan, itu juga apa? Ibadah. Namun niatnya harus diamalkan. Bukan nuntut ilmu hanya sekedar wawasan. Ingin tahu, ya, ingin oh begitu, cuma wawasan enggak. Ilmu itu harus diniatkan untuk diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi bumerang bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Baik, kita lanjutkan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tadi kita sebutkan kenapa disebutkan jalan untuk ilmu, karena itu jalan termudah untuk menuju surga. Setelah itu Nabi menyebutkan di antara contoh menuntut ilmu adalah berkumpul di masjid untuk belajar Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka duduk berkumpul di suatu masjid, kemudian yatluna kitab Allah, mereka baca Al-Quran, mereka dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajarinya. Entah mempelajari tajwid, entah belajar tafsir yang terkait dengan Al-Quran, Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun bagi mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaika, malaikat akan memenuhi mereka, dan malaikat mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis Quran, ya, majelis-majelis tafsir, malaikat senang kumpul. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang ada di sisi Allah, itu maksudnya di sisi malaikat. Jadi Allah banggakan mereka di hadapan malaikat ya. Allah banggakan manusia-manusia yang berkumpul untuk menuntut ilmu di sisi malaikat. Ini contoh bagaimana ilmu itu sangat bernilai, di antaranya banyak manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang duduk, kemudian kumpul, mendengarkan ayat-ayat Allah, mempelajarinya. Ya, ada ketenangan, ketentraman, malaikat datang kumpul, rahmat Allah turun kepada mereka. Kemudian yang terakhir di hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Membatta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak bermanfaat. Nasab yang tinggi tidak ada faedahnya ya. Nasab itu bermanfaat kalau amal seorang soleh. Tapi kalau amal seorang tidak soleh, percuma nasabnya setinggi apapun, keturunan siapapun, tidak ada faedahnya ya. Lihatlah Salman Al-Farisi yang tidak memiliki, dia bukan orang Arab. Dia orang Persia, tetapi sangat mulia di sisi Nabi SAW. Artinya kalau dari sisi nasab, dia bukan nasab orang Arab. Tapi sebagaimana perkataan seorang penyair, laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi. Islam telah mengangkat derajat Salman Al-Farisi, yang dia bukan orang Arab. Islam telah mengangkat derajat Bilal, yang dia Habasyi. Ya. Waqad wada'a al-kufru al-nasiba Abu Lahabin. Sebaliknya, kekufuran telah menjatuhkan Abu Lahab yang nasabnya sangat tinggi. Abu Lahab nasabnya sangat tinggi. Kenapa? Dia adalah dari Ahlul Bait, ya, maksudnya keturunan Bani Hashim, ya. Nasabnya sangat tinggi dari Quraisy, tetapi tidak ada faedahnya ketika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi masalah nasab ini nomor sekian. Yang paling utama adalah apa? Takwa. Oleh karena dalam Islam tidak mengenal kasta kecuali dengan takwa. Dalam Islam ada kasta, tapi kastanya dengan apa? Takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Kullukum min Adam wa Adam min turab." Kalian semuanya dari Adam dan Adam dari tanah. La fadla li Arabi ala ajami. Tidak ada kemuliaan orang Arab di atas orang non-Arab. Walal ajami alal Arabi, dan tidak ada keistimewaan non-Arab terhadap orang Arab, enggak ada. Walal ahmar alal aswad, walal aswad alal ahmar, tidak ada keistimewaan orang berkulit putih di atas orang berkulit hitam. Dan tidak ada keistimewaan di atas bagi orang kulit hitam di atas orang kulit putih. Illa bittaqwa, kecuali dengan apa? Takwa. Kecuali dengan takwa, ya. Manusia punya barometer untuk menilai orang secara duniawi ada. Dia menilai orang dengan melihat kekayaannya. Orang ini kita hormati, orang kaya. Orang ini karena ganteng, orang ini karena cantik, orang ini karena... Tapi itu bukan standar Allah. Standar Allah takwa. Standar Allah adalah takwa.
Maka jangan orang terpedaya dengan nasabnya. Saya keturunan ini, keturunan raja ini, keturunan ningrat ini, raden ini, ya. Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya kalau tidak disertai dengan ketakwaan. Percuma. Ya. Maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babus syafa'ah. Bab tentang syafaat. Ini masih kelanjutan dari bab sebelumnya namun lebih spesifik. Maksud syafaat di sini artinya membantu orang lain dengan memberi syafaat. Jadi kita bisa bantu orang dengan banyak model. Bisa dengan harta, ya, bisa dengan tenaga, di antaranya dengan kata-kata. Kata-kata adalah syafaat. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Bukan motivasi, bukan. Jadi misalnya ada orang saya bilang sama perusahaan, ini orang ini baik, saya bantu ngomong. Ya kira-kira itulah rekomendasi. Itu juga bermanfaat. Jadi tidak harus harta yang keluar, tidak harus tenaga yang keluar. Kalau kata-kata kita bermanfaat pada saudara kita, maka lakukanlah. Itu namanya syafaat. Kenapa dikatakan syafaat? Diambil dari syafa'. Syafa' lawan dari witir. Syafa' genap, witir artinya ganjil. Ketika seorang menjalankan hajatnya sendiri, dia tidak mampu. Maka datang orang yang lain bergabung dengan dia sehingga menggenapkan, jadi genap sehingga kemudian berhasil apa yang dia usahakan. Itu namanya syafaat, ya, syafaat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Siapa yang beri syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia akan dapat bagian darinya. Akan mendapatkan bagian pahala darinya. Kemudian ini surat An-Nisa ayat 85. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin." Kalau ada seorang datang kepada Nabi punya keperluan, dia punya keperluan, minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqbala ala julasaihi, maka Nabi pun menghadap kepada teman-temannya, sahabat-sahabat yang sedang duduk. Faqala ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma ahabba. Beri syafaat, kalian dapat pahala. Dan setelahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan melalui lisan nabinya, apa yang Allah kehendaki. Muttafaqun alaih, ya. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Bukhari, lafalnya, idza ja'ahu sa'il au tulibat ilaihi hajatun. Dalam Sahih Bukhari, kalau ada seorang yang minta tolong kepada Nabi atau minta sesuatu kepada Nabi, atau ada keperluan diminta kepada Nabi, tentunya Nabi tidak bisa, maka Nabi minta tolong kepada teman-temannya dengan berkata, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Nabi di antara sifatnya, dan ini diketahui oleh para sahabat, la yaruddu sa'ilan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta kepada dia. Kalau dia punya sesuatu, dia pasti kasih. Siapapun minta, Rasulullah pasti kasih. Apapun. Makanya pernah ketika dalam satu peristiwa, orang-orang minta, Nabi waktu itu dapat ghanimah yang banyak. Kemudian orang-orang minta, Rasulullah kasih, sampai Rasulullah SAW kemudian tergeser, karena orang pada minta, sampai ridanya tergantung di pohon yang berduri. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau saya punya onta atau kambing sebanyak pohon di sini atau sebanyak duri-duri yang di pohon di sini, kemudian kalian minta kepada aku, saya akan beri. Saya akan beri kepada kalian. Tsumma la tajiduni bakhilan, dan kalian tidak akan mendapati aku bakhil. Aku tidak pelit. Kalau saya punya, saya akan kasih. Di antara hal ini yang menunjukkan akan hal ini adalah bagaimana ketika Nabi SAW memakai pakaian lusuh, tiba-tiba ada seorang wanita kasihan melihat Nabi pakaian yang lusuh, maka dia berikan hadiah kepada Nabi pakaian yang bagus. Kata sang perawi, fa akhadhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi pun mengambil pakaian tersebut karena perlu. Jadi Rasulullah dikasih pakaian, lagi pakaiannya lusuh. Rasulullah ambil, kemudian Rasulullah SAW buka pakaian lusuhnya, kemudian Rasulullah SAW pakai pakaian yang baru. Ketika Rasulullah SAW baru pakaian yang baru, pakai pakaian yang baru, tiba-tiba ada sahabat datang. Kemudian sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsanaha." Ya Rasulullah, indah banget bajumu.
uksuniha, berikanlah padaku baju tersebut. Rasulullah SAW tidak cemberut, tidak bilang kamu ini ustadz malah diminta-mintain. Rasulullah SAW langsung buka tanpa cemberut sama sekali. Rasulullah SAW buka, Rasulullah SAW kasih sama dia. Kemudian dia senang. Ketika Rasulullah SAW pergi, sahabat-sahabat lain datang mencela orang ini. Kata mereka, betapa pintar engkau. Kamu tahu Nabi, la yaruddu sa'ilan. Kalau diminta pasti tidak nolak. Terus kamu minta, jadi kasihlah. Kamu ini gimana sih, pintar banget sih. Kata dia, saya tidak ingin baju tersebut, tapi saya ingin baju tersebut menjadi kain kafan saya. Kenapa? Karena sudah mengena keringat Nabi SAW. Tapi maksud saya intinya Nabi ada suatu Nabi apa? Kasih. Ya. Nabi kasih. Makanya sebelum Nabi SAW meninggal, Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, masih ada harta enggak? Mana kepingan emas yang masih ada? Aisyah pun bawakan. Rasulullah bolak-balik kepingan emas tersebut. Rasulullah SAW berkata, bagaimana Muhammad kalau bertemu dengan Allah sementara ini masih ada di rumahnya? Rasulullah bagi ya. Tidak ada dia. Ya memang, ya, kalau kita simpan-simpan ya. Beda iman kita dengan Nabi Muhammad SAW ya. Sebagian terprovokasi, sumbang terus menyesal, itu ada. Karena saya pernah ceramah begini, tuh ada yang datang, Ustadz, saya kemarin sumbang sekian, saya menyesal, boleh nggak minta kembali? Dia sempat terprovokasi ya. Adapun Nabi SAW, Nabi tidak boleh. Tapi kalau Nabi tidak bisa bantu, Nabi kasih syafaat. Syafaat dengan meminta orang untuk membantu orang ini, atau ya siapa yang bisa bantu orang ini, Nabi SAW minta orang untuk membantunya. Seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang minta makan, minta dijamu. Kemudian Rasulullah SAW kirim sahabat untuk ngecek di rumahnya. Maka sahabat tersebut pergi ke rumah istri pertama Nabi SAW. Maka jawaban istri pertama Nabi SAW, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma." Sampaikan kepada suamiku, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, di rumah tidak ada kecuali cuma air putih. Gimana mau jamu tamu? Pergilah dia ke istri berikutnya. Jawabannya sama. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suamiku, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, tidak ada air, tidak ada apapun di rumah kecuali cuma air putih. Sampai 9 istri Nabi semuanya tidak ada kecuali cuma air. Tapi Rasulullah berusaha dulu, ada enggak? Ada donat enggak? Ada apa? Enggak ada sama sekali, enggak ada. Korma aja enggak ada, cuma air. Saya ulangi ya. Tidak ada kecuali apa? Air. Agar sampai kepada ibu-ibu. Banyak syukur ya. Ya. Cuma, di rumah tidak ada cuma air, tapi mereka tidak ribut, tidak protes, sabar dengan Nabi SAW, para istri-istri Nabi SAW. Ibu-ibu Masya Allah, Alhamdulillah ya. Buka kulkas masih banyak makanan, buka di atas masih ada super mie, Indomie dan mie yang lainnya. Ya. ATM suami juga masih dipegang. Masih nyaman Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur. Ketika Nabi SAW tidak dapat apa-apa, Rasulullah SAW berkata, "Man yudhifu dhaifa Rasulillah." Siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah? Ada sahabat saya Rasulullah. Ini Rasulullah minta tolong atau tidak? Minta tolong, tapi bukan buat dirinya. Tapi buat apa? Orang namanya memberi syafaat. Memberi syafaat agar bisa terbantu orang tersebut ya. Kalau kita berusaha, kalau ada yang enggak bantu ya sudah, tapi Rasulullah berusaha. Seperti tadi, ada yang datang kepada Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, "Ishfa'u tu'jaru." Kasih syafaat. Bantu orang ini, niscaya kalian akan dapat apa? Pahala. Ya, bisa bantu dengan harta, bisa jadi dengan tenaga, bisa bantu hanya dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Ya. Baik, berikutnya, Wan Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma fi qissati Barirah wa zawjiha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah Barirah dan suaminya. Barirah ini adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah beli karena dia memerdekakan dirinya. Jadi namanya dia membeli dirinya dari tuannya. Dia tidak mampu, maka Aisyah bantu. Akhirnya Aisyah bayarkan sehingga Barirah dari budak kemudian menjadi wanita merdeka. Ketika dia budak, dia punya suami yang juga budak. Dia punya suami yang juga apa? Budak. Ketika dia merdeka, dia minta pisah dari suaminya. Kasihan ya. Dia minta pisah dari suaminya.
Maka suaminya nangis karena dia tidak mau lagi sama suaminya. Sampai suaminya nangis, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dibantu. Ya Nabi bantu. Maka Nabi datang kepada Barirah. Nabi berkata kepada Barirah, "Lau raja'tihi." Wahai Barirah, seandainya kau kembali kepada suamimu. Suaminya nangis ya, sampai air mata mengalir di jenggotnya, nangis karena istrinya sudah merdeka, dia masih apa? Budak. Sudah merdeka, istrinya minta pisah. Itu hak Barirah. Maka suaminya, Nabi bilang, "Lau raja'tihi." Bagaimana kalau seandainya kau kembali kepada suamimu? Barirah bertanya, "Ya Rasulullah, ta'muruni?" Ini perintah ya Rasulullah. Perintah saya harus kembali kepada suamiku. Kalau perintah saya kembali, kata Nabi SAW, bukan. Innama ana ashfa, hanya kasih ide, syafaat. Siapa tahu kau mau kembali kepada suamimu. Kata Barirah, la hajatali fihi, aku tidak butuh lagi dengan suamiku. Yang penting bukan, ini perintah bukan Rasulullah? Bukan, kalau enggak lah. Tapi maksudnya Rasulullah SAW berusaha. Bahkan budak pun Rasulullah SAW berusaha untuk apa? Bantu. Kalau bisa bantu dengan paksa Rasulullah, tapi ini bukan wewenang Nabi SAW. Maka Nabi berusaha bantu dengan apa? Rekomendasi, dengan syafaat. Tapi rekomendasi Nabi diterima atau tidak? Tidak. Karena Barirah tanya, ini perintah bukan? Bukan. Kalau bukan, enggak. Enggak mau. Ya, ini yang disebut dengan syafaat seorang, tentu tapi syafaat itu harus dibangun di atas kejujuran ya. Tidak boleh dia dusta, rekomendasi orang yang tidak pantas, enggak boleh. Itu namanya syafaat sayyi'ah. Kita hanya boleh beri man yashfa' syafa'atan hasanah, syafaat yang baik. Kita rekomendasi orang ini benar, setahu saya begini, Allah hasibu, Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Tapi kalau dia enggak baik, enggak boleh kita bohong. Kalau kita bohong berarti kita telah memberi rekomendasi keburukan. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang macam-macam syafaat. Syafaat yang pertama adalah syafaat yang haram dan tentunya tidak diperbolehkan. Ya. Di antara contohnya adalah memberi syafaat orang yang sudah terkena hukum had. Ya, dia sudah dihukum terkena hukum had, apakah akan dirajam atau akan dipotong tangannya atau akan dibunuh karena membunuh orang lain. Maka tidak boleh bagi seorang memberi syafaat bagi orang yang datang pergi ke penguasa, ngerayu-rayu supaya hukumannya digugurkan. Tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kalau suatu permasalahan sudah sampai kepada imam, kalau dalam hukum Islam, sudah sampai kepada penguasa, maka harus ditegakkan. Tidak boleh digagalkan ya. Di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu suku Quraisy yang hebat. Quraisy sukunya banyak. Di antara suku Quraisy yang hebat, Bani Hashim dan Bani Makhzum. Bani Hashim yaitu kabilahnya Nabi SAW, Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal. Abu Jahal itu Makhzumi. Nabi SAW Al-Hashimi. Ini dua kabilah yang selalu bersaing. Tapi inilah dua kabilah yang paling top di Quraisy. Ternyata ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang dia mencuri. Dia mencuri. Dan kalau dipotong tangannya, maka ini mempermalukan Quraisy. Mempermalukan Quraisy. Sehingga mereka berusaha agar wanita ini tidak dipotong tangannya. Maka mereka pun bingung, gimana kita ngomong sama Nabi SAW? Siapa yang bisa ngomong kepada Nabi SAW? Mereka semua segan. Akhirnya mereka mengatakan, kita ngomong sama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, hibbi Rasulillah. Yaitu kekasihnya Nabi, anak kekasihnya Nabi. Kekasihnya maksudnya adalah Zaid bin Harithah, yang pernah menjadi anak angkat Nabi SAW, dan punya anak namanya Usama, yang juga sangat dicintai oleh Nabi SAW. Makanya ketika haji, Rasulullah SAW bonceng Usama. Ketika dari Arafah ke Muzdalifah, Rasulullah SAW bonceng siapa? Usama. Rasulullah sayang kepada bapaknya dan sayang juga kepada anaknya Usama. Makanya ketika Rasulullah akan meninggal, Rasulullah SAW mengirim pasukan dan Usama dijadikan amir pasukan, pemimpin pasukan tersebut, lalu dia masih sangat muda. Artinya Nabi sayang kepada Usama. Dan ini diketahui oleh para sahabat. Kata mereka, sudah kita bilang Usama untuk menyampaikan kepada Nabi. Akhirnya Usama pun datang kepada Nabi SAW agar Nabi tidak memotong tangan wanita ini. Karena wanita ini adalah dari Bani Makhzum, sukunya tinggi, nasabnya tinggi, nanti kita Quraisy malu. Maka Nabi pun marah. Nabi SAW berkata kepada Usama, dan padahal Usama sangat dia cintai. Dia mengatakan, atashfa' fi haddin min hududillah?
Apakah kau ingin memberi syafaat untuk menggagalkan pelaksanaan hukum had wahai Usamah? Rasulullah SAW marah. Kemudian Rasulullah SAW bukan cuma marah sama Usamah, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang-orang agar mereka tahu tentang hukum ini. Kata Nabi SAW, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innama ahlaka man kana qablakum, sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Dahulu kalau ada orang yang nasabnya tinggi, orang kaya yang mencuri, dibiarkan. Wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had. Tapi kalau yang mencuri orang miskin, orang yang enggak punya nasab tinggi, mereka pun menegakkan hukum had, mereka menghukumnya. Wa imullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Bukan potong tangannya. Ya. Artinya Rasulullah mengatakan, jangankan perempuan dari Bani Makhzum, kalau putri saya yang Bani Hashim yang tinggi nasabnya putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi Rasulullah SAW ingin mengumumkan kepada para sahabat tidak ada syafaat untuk perkara yang haram. Tidak boleh syafaat untuk perkara yang haram. Ya, termasuk di antara yang sering disampaikan lawyer-lawyer yang berusaha membela orang di atas kebatilan. Atau orang ini batil, kliennya batil tapi dia bela-bela. Ini parah ini ya. Dan lawyer-lawyer begitu memang duitnya banyak ya. Semakin yang dibela penjahat besar, semakin banyak apa? Duitnya ya. Tapi duit bikin dia masuk neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, man halat syafa'atu duna haddin min hududillah, faqad dhadallahu fi amri. Siapa yang sengaja memberi syafaat agar menggagalkan penegakan hukum had, maka dia telah berkontradiksi atau memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Idza balagatil hududus sultan, kalau hukum had sudah sampai kepada penguasa, fala anallah asy-syafi' wal masyfu' wal musyaffa', maka tidak boleh dikasih syafaat. Yang beri syafaat terlaknat, yang diberi syafaat juga terlaknat. Demikian juga syafaat yang haram. Tadi kalau syafaat pada perkara yang haram juga diantaranya seperti seorang memberi syafaat kepada orang lain yang melakukan kriminal atau melakukan kezaliman kepada orang lain. Misalnya ada si A telah mengkhitbah seorang wanita. Sudah khitbah, kemudian sudah terjadi pembicaraan, sudah ada kecenderungan. Si A ini berkhitbah melamar wanita. Kemudian si B pingin masuk. Kemudian dia minta tolong kepada si C. Wahai C, tolong sampaikan ke bapaknya sang wanita itu, saya pingin ngelamar anaknya. Si C ini tidak boleh bantu dia, tidak boleh dia rekomendasi si B, enggak boleh. Kenapa? Karena aturannya, kalau kita sudah tahu ada saudara kita mengkhitbah seorang wanita, kita tidak boleh masuk ke situ. Apalagi kalau sudah ada kecenderungan, tidak boleh. Sampai wanita itu menolak. Kalau itu menolak, baru kita boleh masuk. Adapun kalau kita tahu si A sudah melamar sang wanita, dan sudah ada kecenderungan, sudah bicara tentang bagaimana resepsinya, kira-kira kapan pernikahannya, berarti sudah kecenderungan. Nah kalau ada orang lain ingin masuk ngelamar, kita tidak boleh bantu. Kita tidak boleh bilang, Pak, ada yang lebih bagus daripada yang itu. Tinggalin aja. Tidak boleh. Ya, hukumnya haram, tidak boleh. Kali ini kita melanggar perintah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang melamar di atas lamaran apa? Saudaranya. Kali ini perbuatan zalim. Beda kalau dia ngelamar tapi perempuannya hambar. Tidak ada jawaban. Ya kalau begitu boleh-boleh saja masuk. Tapi yang dilarang kalau sudah ada kecenderungan. Tidak boleh seorang masuk sampai ditolak baru kemudian dia boleh masuk ya. Kemudian tentunya yang berikutnya syafaat yang baik pada perkara-perkara yang baik maka sangat dianjurkan. Dan itu termasuk dari ta'awun al-birri wa taqwa, dan Allah telah berfirman wa ta'awunu al-birri wa taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Selama itu kebaikan ketakwaan, maka kita bantu. Kita akan dapat pahala. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang beri syafaat baik kebaikan, dia akan dapat bagian dari pahala kebaikan tersebut. Dan jenis yang ketiga adalah syafaat yang perkara mubah. Ini tidak jadi masalah. Ya, kita beri syafaat karena ada perdagangan, kita kasih rekomendasi karena ada pekerjaan, perkara yang boleh, perkara yang mubah kita bantu supaya harganya diturunkan, memberi syafaat. Dia misalnya
eh, menawar, kemudian kita bantu agar tawarannya diterima. Ini perkara mubah dan kita juga dapat pahala. Kita juga dapat pahala karena itu merupakan perkara kebaikan dan kita membantu keperluan orang lain. Ya, inilah 3 model syafaat. Pertama syafaat yang haram, yang kedua syafaat yang sunnah, artinya yang kebaikan, kita membantu perkara. Yang ketiga syafaat yang mubah. Syafaat yang mubah itu perkara-perkara yang dibolehkan, itu pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita membantu kebutuhan orang lain ya. Taib, ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 bab yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Taib, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.